Beberapa waktu terakhir Sumatera kembali berduka. Banjir dan longsor melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Air datang tanpa ampun, tanah runtuh membawa rumah, jalan, dan kehidupan manusia. Korban terus bertambah, angkanya sudah menembus ribuan jiwa. Dan di titik ini, kita sering menyebutnya satu kata, yaitu bencana. Tapi jarang kita bertanya lebih jauh, apakah ini murni musibah alam? Atau ada pesan yang selama ini kita abaikan? Alam sebenarnya selalu bicara lewat perubahan cuaca, lewat sungai yang meluap, lewat tanah yang retak. Masalahnya manusia sering baru mendengar setelah semuanya terjadi. Hujan deras memang pemicu utama banjir dan longsor. Tapi hujan bukanlah musuh. Hujan adalah bagian dari siklus alam. Yang membuatnya berubah menjadi bencana adalah kondisi lingkungan yang sudah tidak lagi seimbang. Ketika hutan ditebang tanpa kendali, akar-akar yang seharusnya menahan tanah menghilang. Ketika daerah resapan air diganti dengan beton dan aspal, air hujan kehilangan tempat untuk meresap. Ketika pembangunan terus dipaksakan tanpa memperhitungkan daya dukungan alam, yang tersisa hanyalah resiko. Dan resiko itu akhirnya dibayar dengan nyawa manusia. Ingat, bencana di Sumatera bukan kejadian pertama. Kita sudah melihat pola ini berulang dari tahun ke tahun. Lokasinya mungkin berbeda, tapi ceritanya tetap sama. Alam rusak, hujan datang, lalu manusia kehilangan segalanya. Benar, pemerintah mungkin menjanjikan rekonstruksi besar-besaran. Rumah akan dibangun kembali, jalan diperbaiki, bantuan disalurkan. Semua itu memang penting dan dibutuhkan. Tapi ada satu pertanyaan besar yang seharusnya kita renungkan bersama. Apakah kita hanya ingin membangun kembali, atau juga ingin memperbaiki hubungan kita dengan alam? Karena membangun tanpa belajar hanya akan mengulang tragedi yang sama. Hubungan manusia dan alam seharusnya bukan hubungan penaklukan, tapi hubungan keseimbangan. Alam bukanlah musuh yang harus dilawan, dan bukan objek yang bisa dieksploitasi tanpa batas. Alam adalah sistem yang saling terhubung. Ketika satu bagian dirusak, bagian yang lain ikut terdampak. Bencana seperti banjir dan longsor adalah cara alam memberi sinyal bahwa ada yang tidak beres. Bukan untuk menghukum, tapi untuk mengingatkan. Dan pesan itu penting, terutama untuk generasi muda saat ini. Anak muda hari ini akan hidup paling lama dengan dampak dari keputusan lingkungan yang kita ambil saat ini. Hutan yang ditebang hari ini, banjir yang terjadi hari ini, krisis air yang mulai terasa, semuanya akan membentuk masa depan kita. Kesimpulannya, banjir dan longsor di Sumatera bukan sekedar berita duka. Ini adalah peringatan bahwa alam punya batas, bahwa keseimbangan itu nyata, dan bahwa manusia tidak pernah benar-benar terpisah dari lingkungan tempat ia hidup. Ketika alam bicara lewat bencana, pertanyaannya bukan lagi kenapa ini terjadi, tapi apakah kita mau belajar sebelum semuanya terulang dan terlambat.